Acara ini dipersembahkan oleh ketika di tengah pandemi COVID, justru transaksi perdagangan kita dengan Indonesia, dengan provinsi Indonesia, itu tertinggi, 231 triliun. Keuntungannya apa dengan kondisi seperti itu, Pak Derajat? Yang pasti keuntungannya, kita bawa rupiah, keluarnya dolar. Justru ekspor itu dari desa. Ekspor Dari desa. Sehingga Ibu mengusulkan namanya desa devisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jatim Channel, saya Sukawidodo hadir di hadapan Anda membawa kabar baik. Yang tidak baik tidak saya kabarkan. JTV, Dinas Komunikasi Informatika Jawa Timur dan Puskakom menggelar acara simple tapi menurut saya penting, dan orang yang penting kali ini saya hadirkan sama, kami berdua, cuman bedanya kumisnya beliau lebih tebal, saya lebih tipis. Ini lambang kumisraan, kalau ini lambang kumiskinan. Halo Mas Derajat, gimana kabarnya? Baik, Pak Sukoyi. Pak Derajat Irawan ini doktor di bidang kebijakan publik, dan beliau sekarang dipercaya oleh Gubernur Jawa Timur sebagai Kepala Dinas Industri dan Perdagangan. Saya nggak tahu kok wajahnya senyum, padahal mak-mak tuh nyari tempe. Nah, ini kok bisa demo tuh gimana, Mas? Iya, emang tempe itu kan favorit ya. Favorit ya. Saya sendiri juga nyari tempe tahu itu. Saya dapat tempe tapi minyaknya nggak ada. Tapi saya tidak sedang membicarakan tentang tempe dan minyak, tapi saya membicarakan kebijakan-kebijakan industri perdagangan Jawa Timur yang luar biasa. Jadi angka-angkanya ketika pandemi pun secara signifikan naik. Nah, inilah yang saya harus tanyakan kepada orang nomor satu yang ngurusi soal industri perdagangan. Yang ini kami wawancara barusan Muhibah. Apa Muhibah apa? Misi dagang. Misi dagang itu apa sih, Mas, sebetulnya? Misi dagang itu kalau bahasa Jawanya itu nemokno lah. Petung. Petung. Antara pelaku Jawa Timur dengan pelaku Sulawesi Tengah ya. Ini pertama kali atau sudah pernah di? Untuk tahun ini 2 kali. Oh, yang 2 kali. Kedua, yang pertama di Jambi, yang kedua di. Tahun lalu juga ada ya? Tahun lalu juga ada. Jadi sampai masa kepala dinas dagang juga? Iya. Kalau enggak bisa dagang jadi kepala dinas. Jadi presenter aja. Iya, jadi presenter aja. Tapi Mas Derajat, apa sih sebenarnya dampak dari misi dagang yang dilakukan pemerintah itu sebetulnya? Ada manfaatnya enggak? Jangan hanya upacara aja. Nggih. Jadi memang Pak Suko ini luar biasa. Dalam arti begini. Dalam arti memang neraca perdagangan antara Jawa Timur dengan provinsi-provinsi di Indonesia ini memang Jawa Timur dominan. Ya, tapi jangan dibandingkan dengan provinsi kecil dong. Ya. Bandingnya yang besar di Jawa misalnya. Oh, itu lebih besar ya? Lebih besar. Karena 16 provinsi di Indonesia Timur itu tergantung dari Jawa Timur. Jadi jenengan tadi tahu apa? Tempe termasuk tahu. Jadi 16 provinsi di Indonesia Timur, beras, telur, ayam, cabai, bawang merah, daging, itu tergantung dari Jawa Timur. 16 provinsi di Indonesia Timur. Oke. Jadi kita ini sebenarnya dapat warisan alam yang luar biasa ya, dengan penghasilan yang luar biasa itu. Benar. Oke, Mas Derajat, ini kan agak personal ya. Mikir soal perdagangan itu kok nggak kurus-kurus. Keliling nggak pulang-pulang gitu ya. Jadi selama jadi kepala dinas itu sekeliling nyari petung tadi. Petung, Pak. Sehingga indikatornya dalam sejarah loh ya, dalam sejarah. Ini ya tahun 2021 ketika di tengah pandemi COVID, justru transaksi perdagangan kita dengan Indonesia, dengan provinsi Indonesia itu tertinggi, 231 triliun. Ini 10 tahun terakhir. Biasanya sekitar 100, 200. Ini meningkat 231 triliun. Ini menarik. Tadi saya mau tanya itu. Makanya
ini ada Omikron ini orang Jawa Timur itu mekek semua. Mekek kan betul. Jadi tapi tetap pakai masker. Kalau saya pakai ini kan karena saya batasi dan untuk estetika kami akan buka, tapi ini semua standarnya udah disemprot tadi 7 kali saya. soal apa pandemi ini sebetulnya apa ya, dalam menyiasati ini kan seperti ya, saya lihat beberapa jalan juga di berbagai daerah tuh macet dan itu kan indikatornya onek macet itu berarti ya ekonomi tumbuh. Nah sebetulnya nyiasatinya gimana ya? Jadi kalau mau kita ini jujur ya, memang betul Bu Gubernur. Jadi ketika terjadi pandemi COVID, maka Bu Gubernur itu sudah wanti-wanti, tolong masker dan cuci tangan dan thermalgan, sehingga ketika itu di mana provinsi lain atau mungkin beberapa daerah itu masih tolak-tolak, kita sudah pastikan ibu datang ke pasar-pasar sehingga ekonomi masih bergerak. Bayangkan Pak. Yang ditutup itu hanya mall, tapi pasar itu orang masih gemerutu walaupun dengan masker. Nah, ini ternyata berdampak. Artinya orang tetap berdagang sehingga ekonomi kita nggak terlalu parah untuk perdagangannya loh ya. Untuk ya ini saya menarik karena saya masih ingat betul ketika Pak Jokowi tanggal 3 Maret 2020 mengumumkan ada yang terkena. Saya masih ingat tanggal 16 Februari nggak salah, karena itu berkaitan dengan ulang tahun saya waktu itu. 2020 gubernur itu menerima warga Jawa Timur yang dari Wuhan waktu itu. Itu artinya kan antisipasinya. Dan sejak itu kemudian Bu Gubernur kan keliling. Betul. Ya kayak Mas Derajat itu kayak Bang Thoyib. Nggak pulang-pulang gitu ya. Itu awalnya reaksinya juga berasal dari masyarakat ya? Dari masyarakat, kampung-kampung tangguh, pasar-pasar tangguh. Nah, ini yang kemudian masih bisa bertahan kita. Awalnya pedagang pasar males juga ya? Males juga. Gimana mau jualan cukup gitu. Tapi terus didatangi, terus dipaksakan. Yang nyata-nyata tutup itu memang mall dan pasar modern. Sempat tutup. Itu pada menengah ke atas ya. Enggak, pada bulan 2020 yang terakhir ya. 21 betul, puncaknya. Oke, dan hasilnya sekarang kita bisa lihat karena itu boleh dong kita terima kasih pada masyarakat, pada Pak Kamituwo, Pak Bayan, Pak Mudin, Pak Lurah, yang pasti polisi sama tentara. Saya kan diskusi sama teman-teman itu. Dulu kan ada teman yang nyinyir tuh. Mosok polisi, tentara ngurusi COVID, ASN buat masyarakat. Saya tidak bisa bayangin. Padahal secara tim pada saat itu hanya mereka yang solid untuk melakukan itu. Turun lapangan dan sebagainya, dan masyarakat nggak bisa ngitung berapa juga korban atau sakit dari teman-teman aparat. Temannya Mas Derajat terapanya saya aja kena sempat. Tapi balik itu artinya kesungguhan di awal yang dilakukan pemerintah Jawa Timur itu hasilnya kemudian tampak nyata betul. Capaian apa lagi? Jadi sampai 200 triliun itu. Yang berikutnya adalah kok dilalah. Jawa Timur ini kok kebetulan ini basisnya industri kimia, sehingga vitamin pesan di Jawa Timur, obat-obatan untuk meningkat ilmu di Jawa Timur yang dilalah. Kita basisnya industri kimia di Jawa Timur yang pertama. Yang kedua juga dilalah yang namanya pabrik masker itu memang mulai dulu di Jawa Timur. Sehingga langsung besar-besaran namanya transaksi itu yang disebut dengan masker, vitamin, sama mamin. Itu tetap jualan terus itu karena orang butuh makan semua. Tapi saya pikir ini bukan kedilalan, artinya provinsi ini lahir bukan karena dilalah. Ya kalau dilalah ya kita ini turunannya Gajah Mada, Majapahit. Betul ini. Bahkan kalau saya telusur, saya itu katanya punya kekayaan 7 turunan saya ini. Cuma saya turun ke 8. Gini, balik perkara tidak bisa dilalah atau anugerah itu kalau tidak di-manage dengan bagus. Nah, strategi apa waktu itu untuk menjaga ini, Mas? Yang pertama dipastikan waktu itu bahwa industri Jawa Timur itu harus ber-IOMGI. Nah, kita lakukan izin operasional kegiatan industri, sehingga mereka nyaman mengerjakan kegiatannya itu yang pertama.
Kemudian juga di pabrik-pabrik itu peduli lindungi diterapkan. Jadi bukan hanya di mall ya, di pabrik juga peduli lindungi. Ya, Inilah kemudian mereka juga nyaman, pekerja juga nyaman, dan juga sesuai dengan regulasi dari Kementerian Perindustrian maupun Kementerian Perdagangan dan Kementerian Kesehatan. Sehingga alhamdulillah pergerakan industri kita bahkan sekarang tumbuh, yang semula -3 sekarang plus 5 sekian. Ketika itu sempat -3. Iya, sempat -3. Nah, ini mengindikasikan ketika kemudian pergerakan industri jalan, Pak Suko, ini istimewanya. Jangan dilalah loh ya, jangan dilalah. Pas jalan, impor sulit. Ketika itu mereka juga lockdown. Nah, untuk itu kayaknya kalau ini dilalah kayaknya. Akhirnya ngambillah dari provinsi lain, tambah meningkat lagi perdagangan kita. Waktu itu kan banyak di lockdown di negara-negara impor ini. Jawa Timur mengoptimalkan potensi di kiri kanan. Artinya kita juga menolong provinsi lain. Betul. Waktu itu kan banyak di lockdown di negara-negara impor ini. Jawa Timur mengoptimalkan potensi di kiri kanan. Artinya kita juga menolong provinsi lain. Betul. Akhirnya perdagangan kita melonjak 231 triliun, 10 tahun terbesar dalam sejarah perdagangan antar provinsi di Indonesia. Jadi bukan karena dilalah ya? Bukan karena dilalah. Ya, ini kan potensi dan manajemen. Iya, manajemennya. Saya kira nanti kalau dilalah nanti ilmu dokternya hilang. UB gitu loh. Mas Derajat, apa supporting dari dari pengusaha-pengusaha, apa kondisi semacam ini? Maksud saya ketika buat kebijakan harus pandemi harus pakai masker, pabrik dan sebagainya. Itu kan tidak mudah juga, ada perusahaan yang atau karyawan yang nolak itu. Mas Derajat keliling satu persatu, gimana strateginya menghadapi mereka? Yang pertama memang yang pasti selain diberi kemudahan akses pasar, maka optimalisasi pasar kita ciptakan. Karena tidak boleh kerumunan, kita hampir tiap 2 hari sekali bikin MBO, misi dagang online, misi bisnis online dengan Amerika, dengan Jepang. Ini mereka seneng karena mereka sudah kepingin ketemu dengan buyersnya. Misi itu yang lola siapa? Yang lola kebetulan kita dengan atasnya pedagang kita yang di luar negeri. Dengan Kemendak, dengan Deplu, dengan juga beberapa atasnya pedagang kita temukan giliran. Jadi stafnya Mas Derajat bahasa Inggrisnya juga bagus juga. Alhamdulillah. Terus ada tunjangan khusus bagi ketawa-ketawa itu sangat berpengaruh. Stafnya ketawa-ketawa ini berdoa ini. Moga-moga ada tunjangan bahasa Inggris. Tapi enggak, balik ke perkara itu. Jadi mereka menunggu juga ya, karena ini kan stagnan, nggak ada pengiriman. Betul. Komunikasi itu yang dilakukan. Iya. Kemudian juga satu kultur negara-negara maju kita. Ketika terjadi pandemi COVID, itu justru kebutuhan perabot rumah tangga itu meningkat. Mungkin mereka lebih banyak di rumah, mulai tempat tidur sampai alat perabot rumah tangga itu kita malah kebanjiran order ke Amerika, ke Jepang, ke Cina. Jadi ketika work from home di negara-negara maju itu justru banyak pesen furniture, itu yang saya kira strategi. Saya ini selama work from home itu biasanya kalau ngajar tuh kelihatannya atas gagah, padahal kadang bahas sarungan ya. Persis. Tetapi saya menikmati, misalnya hobi saya kan masak. Saya masak, beli peralatan, kadang dinikmati sendiri untuk bertani. Tapi balik perkara, jadi itu malah justru tumbuh. Itu tumbuh. Itu luar biasa, sampai kewalahan karena betapa banyaknya dan kita mensuplai besar-besaran itu. Mulai meja, tempat tidur, pokoknya furniture lah, justru meningkat itu. Perkaranya kemana begini? Percuma dagang payu gede, tapi apa yang disumbangkan untuk negara atau pemerintah Jawa Timur misalnya? Apakah pajak atau apa atau sesuatu? Atau yang pasti kan tenaga kerja kan jarang PHK sedikit lah dibanding yang lain. Keuntungannya apa dengan kondisi seperti itu, Pak Derajat? Yang pasti keuntungannya kita bawa rupiah, keluarnya dolar. Devisa kita langsung meningkat. Daya beli pemerintah makin kuat. Karena apa? Kita bawa rupiah, datangnya dolar yang
berduyun-duyun ke Indonesia, ke Jawa Timur. Dan itu saya kira bisa menghidupkan ekonomi Jawa Timur yang seperti luar biasa. sekarang. Apa yang bisa diceritakan lain tentang apa potensi atau capaian-capaian Jawa Timur selama ini, Mas Derajat? Yang pertama memang tadi itu indikator makro kita, pertumbuhan ekonomi kita sudah mulai pulih meningkat. Itu sudah sekitar 3 lebih lah ya, 3,6. Sementara yang lain pada bahkan minus juga ya. Kita justru turun. Perdagangan jadi 7%, yang semula sempat minus. Ini mengindikasikan bahwa pelaku usaha, terutama industri perdagangan, memang mereka pertama masif, kedua saling bergotong royong. Bagaimana saling mengisi, saling memberi kesempatan untuk bersinergi dan sebagainya, sehingga Ibu Gubernur juga dalam sejarah kita ini memang kenyataannya memang belum pernah ada misi dagang tiap bulan. Sekarang digencar ya? Sekarang kan tiap bulan. Ya kan setelah perhitungan biasanya kan kalau pemerintah itu mohon maaf itu ngotok-ngotoknya duit hasilnya kan gitu. Betul. Tapi secara marketing betul. Saya masih ingat ada sebuah bank itu tahun 98 berapa ya, ketika dulu sempat itu kan ada terjadi keras ya, orang ambil duit ya. Tapi keputusan manajemen adalah justru membuat promosi yang dan akhirnya itu bisa terlampaui. Betul. Boleh jadi itu ya. Jadi ketika bertahan yang baik adalah menyerang. Iya. Mungkin itu salah satu strateginya itu. Dan kita harus jujur bahwa oke lah online memang perlu. Tapi ada beberapa yang pelaku itu harus ketemu untuk meraba barang-barang itu, sutra, batik itu kadang-kadang masih ada yang harus ketemu. Jangan dikira. Tetap mereka merasakan passionnya ingin ketemu orang per orang. Semaju-majunya digital ternyata tetap sentuhan langsung itu masih ada kalanya seperti itu. Dan itu coba Pak Suko, misalnya ketemu hanya 6 jam dapat 100 miliar kemarin kan, 145. Itu 1 jam saat itu 6 sampai 5 jam bisa 100 miliar. Itu pada saat 6 jam di situ di lokasi itu. Iya. Nah, pulang dari itu 3 bulan kemudian, 6 bulan kemudian akan terbentuk pasar yang luar biasa. Itu kalau misi dagang itu yang diajak siapa, Mas Derajat? Dari sini pelaku dari Jawa Timur ini kita survei dulu. Biasanya kita di sana sudah 20 hari kita di sana ngecek namanya market intelligence. Terus setelah itu apa kebutuhan mereka baru kita cocokkan dengan dari sana. Mulai dari bahan pokok, ada semen, kemudian juga ada barang kerajinan, ada rempah-rempah, ada ikan, tergantung dari potensi. Setelah itu kita seleksi siapa yang berangkat itu. Betul. Baru kita seleksi. Saya kira seleksinya kurang bagus. Iya. Karena yang bagus tuh kalau jurnalis, wartawan seperti saya diajak. Ini penting, catatan penting ini. Jomblo-jomblo kameramen itu harusnya diajak ke sana biar tahu untuk memberitahukan. Ini untung ada podcast ini. Jadi ini cius ya pemirsa. Saya ini kan selama ini kan mosok YouTube di sini gegeran toh. Perkara tempe, mek tanggane padu, pegatan bojone bahaya juga. Ya sesekali harus Tadi saya satu saat cerita. Betul. Ini saya cerita ini kisah nyata itu yang saya punya chef itu. Jadi dia chefnya di Ukraina. Dia cerita ketika pulang itu untuk makan melon itu di Ukraina itu dia hanya 2 minggu dan dia umumkan ditulis itu yang ingin makan melon ini dibuka sampai tanggal 2 minggu lagi. Setelah itu Anda silahkan makan tahun depan. Jadi mereka nggak punya produk itu. Nah, artinya kalau kita kan apapun ada dapat itu. Boleh dikatakan apapun ada. Saya kira teman-teman harus diajak ini. Sekali-kali wartawan diajak keliling, Mas. Jadi biar tahu ternyata mencapai. Jadi misi dagang itu kalau ngajak wartawan hukumnya rada berat. Nah, ini Bu Gubernur biar tahu juga nih, Bu, jangan ngajak kepala dinas saja. Ini rombongan Pak Derajat teman wartawan kan men-sport itu kan penting untuk membangun pride-nya Jawa Timur. Karena kalau ada peristiwa yang bagus tidak diberitakan itu saya kira kalau diberitakan itu bisa jadi ini yang kita sebut dengan good news from East Java. Berita baik dari Jawa Timur. Yang tidak baik gak usah diberitakan lah. Tapi menurut saya cara inilah untuk membangkitkan kita sebagai petarung. Adewe turane Gajah Mada katanya. Oke. Nah, sekarang
berkaitan dengan ya, kalau minyak goreng udahlah selesai lah, tempe sekarang jalan akhirnya. Tapi saya lihat gini, soal tadi ya, digitalisasi. Digitalisasi yang dilakukan. Ini kan katanya esensi dari dunia perdagangan sekarang online macam semua. Betul. Apa yang nggak online sekarang, sekolah juga online dan sebagainya. Kalau penerapan digitalisasi di kebijakan perdagangan industri Jawa Timur gimana? Jadi ini juga menjadi perhatian Ibu Gubernur, pentingnya mendigitalisasi IKM-UKM. Apa yang nggak online sekarang, sekolah juga online dan sebagainya. Kalau penerapan digitalisasi di kebijakan perdagangan industri Jawa Timur gimana? Jadi ini juga menjadi perhatian Ibu Gubernur, pentingnya mendigitalisasi IKM-UKM. Sehingga UKM juga ya? IKM-UKM. Oh, IKM juga ya? Sehingga yang pertama kita membuat semacam itu sentra digital. Satu di Malang, satu di Surabaya. Artinya apa ini? Artinya bagaimana kemudian digitalisasi dibangun dari adik-adik startup maupun IKM itu bisa gratis di workshop kita yang namanya Jatim IT Kreatif. Ada animasi, ada digital marketing, ada desain produk dan sebagainya. Silakan belajar gratis di 2 tempat itu. Gratis ya? Gratis satu. Sehingga akhirnya SDM lahir startup yang kemudian menjadi petarung-petarung digital. Jatim IT Kreatif. Ini menarik. Satu di Malang ya. Satu Malang, Surabaya. Ini teman-teman anak muda, jangan nonton drakor aja ya, nonton biar saya. Anda ini, ruang ini digital ini adalah ruang masa depan, ruang hari dan masa depan. Karena itu kalau isinya produktif, maka Anda akan masa depannya juga produktif. Kalau Anda cuma main game aja, kayak arek-arek kameramen tak seneni biasanya, yus jadi ini yus kameramen, kapan ya jadi produser itu. Nanti daripada menunggu nasib, maka Anda harus lakukan perubahan, karena perubahan itu menjadi penting. Jadi mereka punya kesempatan jadi anak muda pun disiapkan untuk belajar itu. Iya, betul. Awalnya pasti kesulitan, Mas. Kesulitan awalnya, tapi setelah tahu manfaatnya mereka sudah mulai berduyun-duyun belajar di situ. Ini yang pertama. Yang kedua, kita mix. Ini mungkin yang pertama di Jawa Timur ini. Antara offline dan online. Jadi kami punya hybrid. Jadi kami punya satu gerai atau galeri namanya Gerai Bangga Buatan Indonesia 360. Artinya apa? Orang boleh datang untuk demok barangnya itu, tapi juga bisa lihat di online. Namanya Gerai 360 virtual. Jadi kalau melihat itu seperti melihat barangnya seperti benar. Tapi dia nggak nonton, dia nggak marem kan? Ada juga orang seperti itu ya. Jadi ada pilihan, datang langsung ke galeri kita di kantor dan lihat di digital pun juga sama seperti lihat itu. Karena 360 lihatnya. Ini sebagai upaya kita bagaimana kemudian digitalisasi ternyata mendorong transaksi barang-barang dari Jawa Timur. Kalau sektor-sektor misalnya yang menarik apa, Mas Derajat, yang selama ini sudah digital, produk-produk yang bisa digitalkan, produk Jawa Timur selain kerajinan apa saja biasanya? Yang banyak memang ini kan gini Pak, untuk masuk ke sistem kita itu kita kurasi dulu, namanya pondok kurasi. Kita cek desainnya, barangnya, perizinannya. Nggak asal masuk? Nggak. Kita seleksi dulu, namanya pondok kurasi. Jadi kita punya kurator-kurator Pak. Karena barang yang sudah masuk ini akan kita pertarungkan baik antar provinsi maupun antar negara. Mulai izinnya, sertifikasinya, kemudian juga desainnya, sampai ke standar-standar yang diperlukan. Kalau nggak lulus, kita didik mereka, kita ulang masuk ke sistem kita lagi. Kita punya UPT-nya. Kalau nggak lulus, sampai dia punya baru masuk ke sistem yang namanya Gerai BPI 360. Sehingga kita selalu mengedukasi teman-teman IKM itu, kalau belum punya halal ya kita bimbing ke halal, kalau belum punya merek kita bimbing ke merek dan seterusnya. Namanya infrastruktur pondok kurasi, sehingga betul-betul berdaya saing lah barang-barang. Artinya kan
apa yang dilakukan Jawa Timur bukan sekedar asal potret asal itu ya. Ada yang kurasi ya? Ada yang mengkurasi. Itu standar yang harus dilakukan. Iya. Di standar ini, dan mereka adalah kurator-kurator yang memang sudah terdidik dan tersertifikasi. Ya. Pemirsa, ini kami ini diskusi soal kebijakan tapi juga teknis, dan itu butuh butuh mikir gitu loh. Wong sing gelem mikir ya oleh rezeki kan. Jadi bukan sekedar dan Dinas Perdagangan Industri Perdagangan Jawa Timur lewat podcast ini mengajak Anda semua untuk berubah itu loh, move on itu loh. Tidak hanya itu saja dan sebagainya, karena nggak mungkin sekarang ini atau pedagang itu kan saya lihat juga keliling macam-macam atau makanan. Sekarang kita dulu rame, sekarang nggak, ternyata memang sudah dengan sistem ini yang dan itu pun juga Anda tidak bisa menipu kalau kualitasnya barang tidak, karena publik itu mengkurasi juga kan. Betul. Publik kan ini bintang 4,5, bintang 5 ini dan macam-macam itu, dan disitulah kalau kita kuliner biasanya saya mesti lihat yang minimal 47. Kalau nggak gitu ini mesti makanannya belum ada informasi jelas. Nah, itu publik yang mengkurasi. Nah, produk yang lewat Jatim IT kreatif itu adalah produk-produk Jawa Timur yang diperdagangkan, tetapi dia harus memenuhi kriteria tertentu itu. Nah, yang menentukan kriteria itu siapa aja? Ya. Jadi pondok kurasi itu yang pertama dari aparatur ada. Ya. Kemudian pelaku usaha juga kita. Oh, jadi ada pelaku usaha yang verifikasi kita didik untuk jadi itu, mewakili pelaku usaha, dan jadi dari akademisi juga ada. Mereka sengaja dididik untuk jadi kurator, mewakili birokrasi, akademisi, praktisi, dan pemerhati, sehingga betul-betul bisa dilihat dari berbagai sisi untuk mengkurasi satu produk. Dan ini saya kira dampaknya luar biasa, sehingga seperti ada jaminan lah barang itu nanti itu. Seperti itu. Pak Derajat, industri ini kan juga membangun sebuah kawasan industri kan juga butuh waktu. Iya. Tapi kan sekarang tuh ada muncul gagasan soal ekonomi kreatif gitu. Apa yang dilakukan dinasnya Mas Derajat yang pimpin itu untuk mendorong para startup atau para kreatif itu apa saja program-programnya biasanya? Iya. Jadi memang begini, kita yang pertama kita mengadakan memang festival tiap tahun. Festival namanya Digifest. Ya. Jadi mendorong adik-adik ini membuat karya-karya kreatifnya. Ini Dinas Perdagangan ini menarik ini. Saya yang kurang tahu atau Mas Derajat yang nggak pernah ngajak saya? Rek, catat Rek ya. Jadi Digifest. Ya, ini bentuknya apa ini? Bentuknya nanti adik-adik diminta untuk membuat karya-karya kreatif. Baik ada unsur pelaku usaha, unsur mahasiswa, dan unsur anak-anak SMA. SMK itu ya? Kita libatkan, SMA, SMK kita libatkan. Kemudian kita apresiasi mereka, sekaligus kita fasilitasi kalau akan dikembangkan di JITC kita itu. Memang ada karya anak-anak muda yang bagus? Ada, banyak yang bagus. Sampai ke robotik, bahkan sampai ke robotik mereka juga ikut berkreasi. Ya, yang selama pandemi atau ketika masa kita sudah masuk dunia digital macam ini. Kira-kira yang menarik apa? Produk-produk Jawa Timur yang sukses di luar itu apa ya? Yang sukses baik di luar pulau maupun luar negeri misalnya apa? Perdagangan apa? Ya, yang untuk luar pulau maupun luar negeri, kalau dari sisi pasar ya, komoditi, dari sisi komoditi loh ya, itu memang masih nomor 1 perhiasan. Kemudian baru furniture. Kemudian hasil pengolahan perikanan. Ini yang masih, dan negaranya juga sudah dikuasai. Negaranya itu mesti Amerika, Jepang, Cina. Itu yang 3 besarnya mesti itu. Itu kita ngirim apa? Mulai dari ikan, kemudian juga furniture, juga perhiasan. Itu yang menguasai selama ini. Baru bawahnya ada Malaysia dan Eropa dan sebagainya. Oke. Nah, sekarang kalau kalau di dalam negeri. Dalam negeri itu tadi kan ada hampir semua komoditas kecuali kecuali produk Mungkin
dele sama bawang ya, Betul, mungkin betul, ya. betul, ya. saya ngerepek. Betul, betul. Makanya saya kadang-kadang dele itu guyane esuk dele sore tempe. Saiki sore gak ono tempe. Asin. Nah, kalau untuk luar Jawa apa saja? Luar Jawa yang paling banyak memang pertama adalah yang terkait dengan bahan pokok memang. Beras. Beras ini paling banyak. Minyak goreng. Minyak goreng. Oh, minyak goreng kita ada pabriknya. Kita di sini semua 6 besar lebih dari yang besar-besar di sini minyak goreng itu. Yang besar. Iya. Minyak goreng. Minyak goreng. Oh, minyak goreng kita ada pabriknya. Kita di sini semua 6 besar lebih dari yang besar-besar di sini minyak goreng itu. Yang besar. Iya. Tapi yang kurang di sini juga. Enggak juga ya kalau minyak ya. Kalau sebenarnya enggak kurang. Hanya sekarang ada hambatan distribusi. Ini yang kita selesaikan. Jadi kita minyak goreng dari Jawa Timur. Fine aja sebetulnya. Iya. Ya, 22 malah. Yang besar itu 5 di sini. Yang lainnya itu repacking dan sebagainya itu sekitar 22 lebih lah di sini. Ya, itu makanya pemirsa, muka-muka Anda juga melihat kabar ayat yang bagus. Jangan menimbun minyak lah, sudahlah. Dosa hukumnya. Kasihan rakyat kecil itu. Jadi anak kita ini penghobi pentol. Kalau minyak ya gak enak lah, jadi tolonglah gorengan. Gizi kita ini, kalau anak-anak muda itu apa mana masuk ke Anda kasih. Jangan sampai Anda memperkaya karena orang lain menderita. Serius nih, tapi ini buatan. Nanti kasihan anak-anak cucu Anda kalau Anda menimbun minyak itu. Jadi tolong, saya ini bukan ahli, tapi menurut saya tidak elok lah. Kita ini satu bangsa, satu negara ya sama-sama. Oke, kalau sudah minyak dapat, jadi itu apalagi Mas Jarod, derajat? Ayam, telur. Ini dari Jawa Timur semua ini. Oh, minyak, terus bawang merah. Jadi kalau bawang merah itu Nganjuk, iya. Telur Blitar, betul. Ayam itu daerah Blitar juga Kediri. ya? Oh, ayam. Makanya orang saya lihat tuh kaya truknya bagus-bagus itu ya. Berarti yang Blitar, yang Surabaya, kameramen kok Blitar orang lagi. Paling banyak itu. Paling banyak ya. Saya lihat jalannya juga bagus. Ya. Alamnya juga subur ya di sana itu. Ya itu lagi. Jadi saya pernah dengar ya di Freeport itu, Ambon itu memang kalau ngirim kan dari Tanjung Perak itu, kapal, ikan dan sebagainya. Ya kan di perusahaan Freeport itu kan chef yang saya kenal itu kan satu masak untuk berapa ribu orang. Itu untuk satu orang 2 paha ayam, berapa ayam yang harus disembelih itu, jadi artinya cukup besar itu. Nah, Mas Derajat, untuk mengembangkan industri ini apa ya strategi selaku pembina soal industri perdagangan, apa yang didorong untuk kepada mereka itu? Yang pertama, ini kan industri itu ada 3, industri besar, industri menengah, industri kecil. Industri besar Jawa Timur sekitar 1.200, industri menengah 23.000, industri kecil 798.000, total 800 sekian ribu. Yang besar ini memang yang 1.500 itu ya. Yang 1.500 ini memang kita kelola sedemikian rupa, diantaranya memperbanyak kawasan-kawasan industri. Kita ada berapa kawasan? Ada 10. 10 ya. 10. Ini bisa disebut misalnya mana? Mulai dari Sier, kemudian Pier, yang Gresik, dan beberapa masuk kawasan Maspion dan sebagainya itu. Itu termasuk Jipe itu juga kita fasilitasi sedemikian rupa. Dan ini mudah-mudahan dengan masuk kawasan maka industri itu merasa nyaman. Karena semua dokumen sudah diurus oleh kawasan industri, pengelola kawasan. Nah, mudah-mudahan sekarang disusul di Nganjuk, di Madiun, di Ngawi, ini akan mempercepat industrialisasi. Intinya industri besar itu pembinaannya adalah bagaimana kemudian mereka difasilitasi regulasi yang mudah, kemudian infrastruktur yang lancar, mereka akan berkembang dengan sendirinya. Untuk yang kecil itu yang saya tanyakan yang soalnya. Kecil. Ngurusi cilik-cilik ya rada-rada jumlahnya banyak berapa tadi? 798.000 lebih. Yang kecil, maka tidak ada pilihan, harus didampingi oleh dinas Perindak maupun dinas kabupaten kota. Yang pertama adalah bahan baku. Bagaimana dia mendapatkan bahan baku yang sesuai standar, kita bimbing. Bagaimana kemudian agar mereka itu juga bisa nempel nek boto didik kan kadang-kadang terbatas gitu.
Kemudian baru masuk ke teknologi. Kita sudah punya berbagai teknologi, OPT kayu di Pasuruan, OPT logam di Krian, OPT makanan minuman, OPT kemasan, OPT keramik, OPT kulit, itu mendukung teknologi bagi IKM kita. Dengan berbagai kesulitannya mereka itu. Kemudian baru masuk standarisasi. Kita juga punya OPT standarisasi. Dibantu halalnya, mereknya, barcode-nya, halalnya juga dan sebagainya. Kemudian baru masuk ke pasar. Pasar dikurator dulu. Dari situ kita masukkan ke mana ini? Pasar dalam negeri apa pasar luar negeri? Pasar dalam negeri langsung masuk ke grade 360, langsung kita bawa ke antar pulau. Pasar antar negara ada lembaga namanya Surabaya Export Center. Ada yang salah ternyata. Nah, yang salah adalah ketika semua informasi Pak Derajat ini tidak semua orang tahu. Wah, ini wajib saya kira saya mengkritik ini Dinas Pertanian itu karyanya luar biasa. Karena gini, kita sedang mendorong ketika anak-anak muda ini yang berpunya itu tidak mau bekerja kan bisa membuat industri kreatif itu. Nah, adakah misalnya kayak sekolah atau apa selain di tadi ya 2 titik tadi yang Jatim IT kreatif itu. Iya. Apa untuk membina anak-anak muda yang mau terjun ke dalam industri ini? Iya. Yang mau terjun tinggal milih. Kalau logam dia bisa belajar di Krian selama setahun untuk menjadi ahli logam. Itu. Kalau yang mau magang bisa di kayu di Pasuruan. Kalau yang mau magang kulit bisa di Magetan. Dan seterusnya. Yang sekarang real itu sudah berjalan itu yang logam yang antri karena lulusannya langsung diterima oleh perusahaan. Rata-rata memang lulusannya sudah siap pakai ya. Siap pakai. Belum lagi yang lainnya tadi. Jadi silakan. Kayak kulit itu juga potensi besar juga. Potensi besar. Kulit itu satu-satunya OPT terbesar di Indonesia, tinggal punya kita yang di Magetan. Kalau penyamaan kulit. Kalau kayu terbesar masih di Pasuruan. Terbesar itu. Karena kita memang sudah dikembangkan untuk mendorong pasar-pasar pengelolaan kayu yang lebih bagus. Saya ini kan suka membayangkan ya. Saya punya kelompok namanya Sumade, Suara Masa Depan. Nah, satu saat saya pernah ketemu dengan orang namanya Cathy Emunsen, itu orang Seattle. Itu cerita bahwa dia karena dia suka artistik tropis, dia pernah tinggal di Bali, dia ngambil tukang itu dari Blitar. Tukang kayu dari Blitar. Itu artinya sebetulnya Jawa Timur itu punya pengetahuan tentang arsitektur, dari dari kayu, sekarang dari logam. Itu kan menarik gitu loh. Jadi menurut saya orang-orang muda harus pikirkan. Jadi kerja itu jangan terus semuanya startupnya semuanya belajar online, tapi ini dasar. Tapi pengetahuan produk seperti bikin kulit yang kreatif, bikin arsitektur kayu atau kemasan logam itu menarik. Itu pulangnya masih luas ya? Masih luas, termasuk keramik. Yang mau bikin keramik ada di Malang. Gratis kalau mau belajar di Dinoyo. Saya masih dulu waktu kos tahun 82 itu di pabrik keramiknya itu gerabah keramik yang bina Dinoyo dan sekitarnya itu. Pak Derajat, kalau dari seluruh semacam ini ya, kalau maunya gubernur itu sebenarnya seperti apa sih? Masyarakat menjalankan. Istilahnya kan bisa nyekrup itu terus banter, nyekrup para pengusaha-pengusaha itu gimana strateginya? Apa sering bertemu, berkumpul atau gimana? Jadi pada prinsipnya kan Ibu Gubernur memberikan tugas bagaimana pertumbuhan industri, bagaimana pertumbuhan perdagangan, ikunya itu, bagaimana memberikan layanan, bagaimana memberikan pengawasan pada dan perlindungan konsumen. Maka tetap itu kita wujudkan karena itu memang sudah menjadi iku. Nah, apa program prioritasnya selain itu? Yang pertama adalah arahan Ibu Gubernur bagaimana mendorong agroindustri. Karena sesungguhnya kita adalah provinsi agro. Dibuat nilai tambahnya dengan agroindustri. Setelah itu, beliau kepingin juga Jawa Timur sebagai pusat pengembangan industri halal. Bahkan kita saat-saatnya udah kawasan industri halal di Sidoarjo. Ini juga menjadi penting. Kemudian
ada yang luar biasa ini bersinergi dengan LPII, justru ekspor itu dari desa. Ekspor Dari desa. Sehingga ibu mengusulkan namanya desa devisa. Justru ekspor itu dari desa. Ekspor Dari desa. Sehingga ibu mengusulkan namanya desa devisa. Jadi gimana tuh? Caranya gimana itu? Ini luar biasa ini. Jadi bisa dilihat nanti salah satunya di Gresik. Bagaimana kemudian yang selama ini industri itu kalau ekspor itu lewat pedagang perantara, dia bisa langsung dengan bayar di luar negeri. Dan kontennya bisa masuk ke desa. Tapi jalannya Pak bisa Pak? Ya kebetulan yang beberapa yang sudah ini jalannya bisa masuk semua. Tapi sekurang-kurangnya oleh tim desa devisa tergantung kebutuhan. Misalnya di Gresik itu masalah desain, didatangkan desainer dari luar negeri untuk mendorong. Kemudian pasarnya diciptakan di luar. Kerjasama dengan Menteri Keuangan, Bea Cukai, terutama dari lembaga pembiayaan ekspor Indonesia. Menarik nih. Ini desa devisa. Ya? Desa devisa. Ibu mengusulkan 15 yang sudah disetujui tahun kemarin 3 di Gresik, di Banyuwangi dan di Sidoarjo. 3 tempat. Ini nanti akan luar biasa. Kalau desa-desa ini punya potensi ekspor. Kalau yang Gresik itu apa produknya apa? Yang di Gresik itu kebetulan itu tenun. Tenun luar biasa itu. Tenun itu. Di Banyuwangi? Di Banyuwangi kopi. Kopi. Jadi kalau dia ekspor nanti ke kapalnya ke pelabuhan itu ya? Iya, pokoknya difasilitasi semua. Dimudahkan perizinannya, dibimbing. Termasuk yang di Sidoarjo itu rumput laut. Jadi kopi, rumput laut, tenun. Gresik. Ini saya kira menarik gitu. Jadi kemarin tadi saya ke Gresik itu juga gitu. Orang Gresik itu kreatif. Sidoarjo itu ini 2 kota penyangga Surabaya itu kotanya apa ya dasar itu. Tapi arahan tadi ya ke industri agro itu konsepnya gimana? Konsepnya adalah bagaimana kemudian istilah ibu petik olah kemas jual. Setelah dipetik diolah, ini adalah agro industri yang berperanan. Baru kemudian petik olah dikemas baru dijual. Dengan kata lain, bagaimana kemudian... Tapi kadang-kadang kita tuh petik langsung jual. Nah, itu. Nilai tambahnya kurang. Malah kadang-kadang ada yang belum dipetik udah dijual. Jadi logika itu ya, manajemen itu yang dikembangkan. Jadi dipetik dulu. Diolah, dikemas, baru dijual. Nah, ini yang perlu di manajemen nih. Agroindustri di peranan-peranan sejak mulai... Apa Mas Derajat? Petik jual dengan petik olah, kemas jual sangat beda? Beda, karena ada olah. Olah berarti proses itu ada proses produksi. Produksi ya. Iya toh. Produksi berarti industri. Berarti diatur dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014. Lain anunya. Apanya? Perlakuannya beda sudah. Fasilitasnya juga beda. Iya, kalau saya lihat di data ini kan Jawa Timur itu kan produk agronya itu luar biasa ya. Iya, betul. Kecuali apel Malang nih. Dulu apel Malang itu top, markotop, sekarang masuk saya juga agak sedih. Tapi soal mangga, jago Jawa Timur. Jago. Apukat jago. Kopi pastilah. Kopi pasti. Makanya di Banyuwangi itu muncul semacam itu. Oke, sebelum kita sudahi Pak Derajat, kira-kira apa yang Anda harapkan dengan perdagangan di Jawa Timur sebenarnya? Jadi yang kita harapkan bagi produsen ini dipersilahkan untuk memproduk barang-barang yang betul-betul diminati dan dibutuhkan masyarakat Jawa Timur dan Indonesia daripada kita mengimpor dari negara tetangga. Jadi peranan daripada promosi, peranan daripada market intelligence perlu supaya barang-barang ini dicukupi dari Jawa Timur atau dari Indonesia lah. Untuk pasar Jawa Timur apalagi pasar Indonesia. Ini bagi produsen dan menjaga standarisasi dan continuity. Untuk masyarakat, tolong supaya bangga beli buatan Indonesia. Karena apabila kita bangga dan beli, ini sangat membantu IKM kita, apalagi dalam kondisi seperti ini. Ini sangat membantu. Kalau kita mau membeli, bangga dan beli produk-produk buatan
Jawa Timur, buatan Indonesia, buatan lokal ini sangat mempengaruhi, karena begitu terbeli maka akan ada proses produksi. Itu yang menjadi bagian penting saya kira, dan yang tidak kalah pentingnya adalah bersinergi dari semua stakeholder bagaimana mendorong pergerakan industri dan perdagangan menjadi satu upaya untuk mendorong kesejahteraan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Saya kira itu yang menarik. Merujuk istilahnya orang top, cintailah produk-produk dalam negeri. Lebih dari itu adalah, lebih dari mencintai adalah gunakanlah produk-produk Jawa Timur. Kopiah, sarung, sajadah, tenun Gresik punya. Sidoarjo macam-macam kerupuk itu paling enak dari Sidoarjo. Kalau tempe kerupuk lah. Padi dari kawasan barat, kemudian tape, kopi, tape itu nggak ada kalahkan Bondowoso lah. Betul. Kopi Jember dan sekitarnya. Brem pasti itu ya. Kalau pecel wajib. Ya pemirsa, saya kira Jawa Timur adalah sebuah wilayah dengan potensi alam yang luar biasa, dan Mas Derajat sudah mendesain dengan strateginya atas dukungan gubernur secara konsisten ketika yang lain terlena karena COVID, tapi Jawa Timur kencang melakukan satu keberanian membuat strategi promosi dengan berbagai acara, mulai pertemuan offline, online, lewat media macam-macam, dan itu hasilnya kita bisa menikmati. Kita berharap bahwa apa yang menjadi strategi Dinas Industri Perdagangan Jawa Timur ini benar-benar bisa menghasilkan sesuatu. Mas Derajat, terima kasih banyak. Sama-sama. Saya tetap mengingatkan bahwa kalau tidak ngajak para jurnalis ini, betul. Jadi kapan-kapan kita akan keliling dengan Mas Derajat untuk melihat di pasar tentang dan sebagainya. Kita berharap bahwa Jawa Timur menjadi sebuah provinsi yang produktif, dan semuanya adalah bagian dari cara kita untuk menyejahterakan masyarakat. Terima kasih Mas Jarod, dan saya mohon maaf kalau ada kurangnya. Sampai ketemu di Jatim Channel di minggu mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh